penjelasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Mari kita bahas satu persatu. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Pertama, unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, natrium, hidrogen, oksigen, besi, dan karbon. Kedua, senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawanya adalah karbon dioksida dan air. Ketiga, campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Contoh molekul unsur adalah oksigen. Kedua, contoh molekul senyawa adalah air. Ketiga, contoh ion adalah natrium. Nah, selanjutnya, sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia, contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Ilmu kimia banyak digunakan di berbagai macam bidang, di antaranya di bidang kesehatan, biologi, hukum, pertanian, biologi, dan lain sebagainya. Peranan ilmu kimia dalam bidang kesehatan, contohnya dalam pembuatan obat-obatan. Dalam bidang pertanian, seperti pada saat modern sekarang ini, para petani telah menggunakan pupuk dan pestisida dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi. Pupuk dan pestisida mengandung zat-zat kimia. Dalam bidang geologi, ilmu kimia berperan dalam mempelajari kandungan material bumi, sifat logam, maupun minyak bumi dengan sifat-sifat kimia dari berbagai material bumi dan teknik analisisnya. Dalam bidang biologi, mempelajari makhluk hidup mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan. Proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup meliputi pencernaan makanan, pernafasan, metabolisme, fotosintesis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, peranan kimia dalam bidang hukum. Nah, pada bidang hukum ini memang tidak ada hubungan dengan ilmu kimia secara langsung. Namun, manfaat ilmu kimia dalam bidang hukum dapat dirasakan ketika diberlakukan pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh ahli forensik melibatkan ilmu kimia. Jadi banyak banget ya ternyata ilmu kimia yang bermanfaat untuk bidang lain.